Hai teman-teman, dimanapun kamu berada, selamat siang teman-teman. Mari kita mendengarkan sebuah cerita atau sejarah tentang seseorang yang tangguh dan berjasa terhadap semua orang atau semua rakyat, terutama rakyat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan saya tahu teman-teman bahwa Anda pasti sudah lama mengenal sang pahlawan legendaris tersebut, tapi masih ada yang belum mengenalnya, terutama para rakyat di luar dari Manggarai. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video berikutnya. Siapa pahlawan itu sebenarnya? Motang Rua. Motang Rua adalah pahlawan kebanggaan yang secara nasional mungkin kurang dikenal, namun untuk kalangan masyarakat Manggarai, kisah pahlawan heroiknya terhadap penjajah Belanda dikisahkan turun-temurun. Motang Rua, kisah heroik pahlawan Manggarai. Nama Motang Rua yang lahir pada tahun 1860 sudah tak asing lagi. Dia adalah salah satu pejuang yang menentang penjajahan Belanda atas tanah Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur pada awal abad ke-20. Sebagai bagian dari peringatan Hari Pahlawan yang dirayakan setiap 10 November, mengulas kisah perjuangan tokoh kelahiran Kampung Beokina, yaitu Desa Gololangkok, Kecamatan Rahong Utara itu. Kisah ini berdasarkan penuturan Willy Gracias, salah satu keluarga Motang Rua. Kisah perlawanan Motang Rua terhadap Belanda tak akan pernah terjadi bila pemerintahan kolonial Belanda tak pernah mendirikan pemerintahan sipil militer di tanah Manggarai pada awal abad ke-20. Pasukan Belanda tiba di Manggarai pada tahun 1908. Mereka berlayar dari Ende dan mendarat di Borong. Kedatangan Belanda di kota kecil yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Manggarai Timur ini tidak mendapat perlawanan yang berarti. Memang ada sedikit gejolak antara utusan Belanda dari suku Ende dengan masyarakat setempat, namun hal ini tidak sampai menimbulkan masalah yang berarti. Dari Borong, Belanda kemudian melanjutkan perjalanan melalui pantai Laut Sabuh menuju Todo, salah satu pusat kerajaan yang terletak di pesisir selatan Manggarai. Belanda ingin mendirikan pusat pemerintahan sipil militer di Todo, namun karena topografi Todo yang berbukit-bukit, Belanda pun mencari tempat lain yang lebih cocok. Sejumlah tempat pun dipilih, yaitu Malawatar Lembor, Cancar, dan Puniruteng. Dalam rencana Belanda ingin meresmikan pemerintahan administratif daerah jajahan Manggarai pada tanggal 31 Juli 1909 bertepatan dengan Hari Raya Kerajaan Belanda. Namun dari berbagai alternatif, tempat yang dijadikan pusat pemerintahan itu akhirnya Puniruteng yang dipilih. Belanda pun mulai membangun rumah-rumah dan perkantoran. Namun bukan Belanda sendiri yang membangun fasilitas pemerintahan itu, melainkan rakyat Manggarai itu sendiri. Belanda memerintahkan rakyat Manggarai membawa alang-alang untuk atap dan bahan bangunan lainnya. Namun perlakuan semena-mena ini tidak diterima oleh sang Motang Rua yang pada saat itu menjabat sebagai kepala kampung Beokina. Motang Rua lalu mengkonsolidasi kekuatan. Sejumlah orang diajaknya untuk melakukan perlawanan, yakni Sesa Ame Bembang, Padang Ame Naga, Naga Ame Demong, Lapa Ame Sampu, Angko Rumbang, Tengga Ame Gerong, Sadu Ame Paung atau meninggal di pembuangan Sabalunto, Nompang Ame Tilek, dan Ulur. Kekuatan dari sejumlah kedaluan juga dihimpun seperti dari kedaluan, yaitu kedaluan Lelak ada Paci Ame Rami, Garang, Rompeng Rejeng, dan Dareng Ame Darung. Lalu kemudian dari kedaluan Ndoso ada Pakar Ame Jaga, kedaluan Dehes ada Raja Ame Kasang, Ngampang Leok, kedaluan Ruteng Adang Gorong Carep, Tangguh, Kelang, Labe, dan Wakul. Dia juga mengajak adik dan kakaknya itu sendiri, yaitu Ranggung Lalong Elor, Parang Ame Panggung, Gelong Parung Jalagalu, Lansur Lalong, Pongkor, Latu Landorata, Tangur,
Nicik, Ganggang, Anggang, Amegeong, Nansung Lakirani, Tagung Dorok, Corok, Rede, Seneng, Talo, Hasa, dan Andor Jagu. Kekuatan rakyat pun dikerahkan untuk mendirikan benteng kubu serta memboikot rakyat lainnya yang berasal dari arah wilayah Lak, Doso, Kolang, dan Rahong agar tidak menghantar bahan bangunan serta makanan untuk kepentingan Belanda di Ruteng. Alang-alang ijuk dan balok dipotong-potong baru kemudian dikirim ke Ruteng. Atas perlakuan itu, maka Belanda menyuruh kurir khusus bernama Japa Ame Iba. Sesampai di Baikang, Japa Ame Iba memukul seorang rakyat yang bernama Unduk yang pengantar alang-alang. Lantasnya karena peristiwa pemukulan itu, maka Motang Rua membunuh utusan khusus itu. Serdadu Belanda pun gusar. Lalu kemudian Belanda memanggil Dalupasa Sesa Ame Bemban ke Puni atau di Ruteng pada tanggal 31 Juli 1909. Melalui Dalupasa ini, Belanda memerintahkan agar Motang Rua menghadap Belanda. Alih-alih menghadap, Motang Rua malah menantang, "Kami tidak akan takluk kepada Belanda sampai kami mati, dan tanah ini pun tidak rela kami serahkan kepada orang, yaitu orang Gera atau kulit putih." Baik teman-teman, demikian saja cerita atau sejarahnya. Lain kali kita lanjut dengan video berikutnya.